GPIB Jemaat Sinar Kasih Baras dilembagakan pada tanggal 25 September tahun 2005 dari GPIB Pelita Baras. Hadir di Tanah Baras dengan berbagai macam suku, budaya, etnis yang ada. Nusa Tenggara Timur, Mamasa, Jawa, Ambon, Bali berpadu menjadi satu, membentuk persekutuan umat Tuhan di tanah ini. 121 kepala keluarga terbagi dalam 4 wilayah pelayanan, sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 4, dengan 4 jam ibadah di masing-masing gedung gereja yang ada di sektor-sektor pelayanan. Selamat pagi dari Desa Karafe, Kecamatan Taba, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Bersama saya, Pendeta Lolita Matilda Madihing Usmani. Mari awali hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Khalik semesta, Allah pencipta juga pemelihara kehidupan, terpujilah namamu sekarang dan selamanya. Terima kasih untuk penyertaan di sepanjang malam yang kami lalui, serta perkenananmu yang menghantar kami memasuki hari baru di pagi ini. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalani hari seturut maksud-Mu. Dengan firman yang akan kami baca dan renungkan, hidup kami menjadi tempat dinyatakannya kebenaran. Layakkan kami Tuhan di dalam Kristus Sang Penebus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita membaca firman Tuhan menurut tuntunan Sabda Bina Umat di pagi hari ini. Kitab 1 Tesalonika pasal 3, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk hidup. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus, firman yang kekal. Saudara-saudaraku, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa ada masalah di jemaat Tesalonika, dan itu menggelisahkan hatinya. Tanpa ragu, Paulus kemudian mengutus Timotius, anak rohani, sekaligus rekan sepelayanan Paulus, untuk hadir di tengah-tengah jemaat, mendampingi mereka sehingga masalah yang ada dapat teratasi. Paulus sendiri tidak bisa hadir, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk secara langsung ada di tengah-tengah persoalan umat saat itu. Tapi bukan berarti Paulus tidak dapat melakukan sesuatu untuk saudara seiman di Tesalonika. Paulus mengirim surat, ia turut berdoa, bahkan mengutus Timotius, rekan sepelayanan. Tapi Paulus memang begitu orangnya, Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali kita menemukan berbagai macam kesulitan, masalah, bahkan sampai penderitaan tidak mampu mengalihkan hati dan pikiran Paulus, kata maupun perbuatannya dari pelayanan kasih bagi banyak orang. Di mana butuh, di mana perlu, Paulus hadir dengan berbagai macam cara untuk tetap mengerjakan keselamatan Allah bagi banyak orang. Paulus pun juga tidak ragu, dia mau berbagi peran dengan siapa saja orang lain dalam pelayanannya, termasuk kepada mereka yang lebih muda usia dan pengalaman dengan Paulus. Timotiuslah salah satunya. Yang utama bagi Paulus, pelayanan dikerjakan
persoalan teratasi, dan ini, nama Kristus dimuliakan. Bagaimana dengan kita? Dengan saya dan saudara? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, semangat melayani, melampaui batas-batas kemampuan, pernah ada di sini, di baras ini, tempat saya melayani. Tidak peduli terbatasnya akses, minimnya fasilitas, bahkan tidak adanya gelar akademis dari sebuah sekolah tinggi teologi yang dimiliki oleh Bapak Julius Neolaka. Yang beliau tahu hanyalah Injil harus terus diberitakan kepada semua orang. Dari pintu ke pintu, hati ke hati, di lembah, di gunung, hujan ataupun panas, Bapak Julius Neolaka menjalani hari-hari hidupnya di tanah barat ini untuk terus menghidupkan Tuhan di tiap rumah tangga Kristen yang ada. Sekarang, di usianya yang menua, Bapak Neolaka tidak lagi berjalan kaki menerobos hutan menjumpai umat Tuhan untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Baginya, sekarang waktu untuk berdoa di rumah, menopang generasi muda untuk meneruskan pelayanan yang ada. Saudara-saudaraku, saat ini bersama dengan kegiatan pembangunan gedung gereja Jemaat GPIB Sinar Kasih Barat, semangat untuk memberitakan Injil Kristus terus dikerjakan dari waktu ke waktu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seberapa sulit hidupmu hari ini? Segetir apa persoalan yang saudara hadapi? Seberat apakah bebanmu saat ini? Itu tidak dapat menjadi alasan untuk kita berhenti dari panggilan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Kristus telah membuktikan melalui penderitaannya di kayu salib yang hari ini saat ini kita rayakan di minggu Prapaskah. Bukan tidak mungkin, saudara-saudara, kesusahanmu di hari ini justru menjadi cara Allah mempersiapkanmu menerima berkat yang besar dalam kehidupan. Di sisi lain, dalam mengerjakan panggilan kita, jangan pernah menutup akses, membangun relasi, memberikan kesempatan bagi sesama untuk menjadi bagian dari kerja layan jerih dan juang kita. Walau mereka muda dan tak cukup pengalaman, walau kecil dan tidak kaya, walau rendah dan seringkali tidak diperhitungkan. Mari, biarkan mereka mengambil bagian dalam pelayanan ini, agar mereka pun menikmati berkat hidup dari Tuhan yang kita sembah dan layani. Saudaraku, mari berdoa. Autungga lama tua, losado nani. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya Allah kami, biarkanlah kami tetap setia mengikuti, mengerjakan panggilan kami dalam keselamatan yang dianugerahkan Kristus. Tidak peduli susah dan sulitnya kehidupan hari ini dan nanti, asal Tuhan ada, kami pasti bisa melewati. Tolong kami juga membangun relasi dengan sesama dan tanpa ragu menjadi mitra setara, untuk membangun serta mewujudkan damai sejahtera-Mu di dunia, agar kebenaran-Mu diberitakan, kasih-Mu dinyatakan, dan berkat-Mu dicurahkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat menjalani hari. Tuhan sayang. Beta Ju. Uis Neno Nokasi.